Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 akan menjelaskan tentang analisis nilai tambah ekonomi perusahaan atau ekonomi value added pada subsektor perbankan. Yang beranggotakan Alia Salma, Muhammad Rafli, Karisma Adi, Tria Suci, Aulia Zulkaidah, Daniela Mirabel, dan Farah Rigita. Dengan dosen pengampu Pak Ahmad Saibani. Apa sih EVA itu? Metode ekonomi value added atau EVA adalah salah satu cara untuk mengukur nilai ini. EVA menilai seberapa banyak perusahaan menghasilkan laba di atas biaya modalnya. Buat apa sih EVA itu? EVA dapat menunjukkan kemampuan bank untuk mengelola modal dengan baik, menemukan peluang investasi yang menguntungkan, dan memaksimalkan kekayaan pemegang saham. Kemudian, objek penelitian kami adalah kami menganalisis EVA pada subsektor perbankan. Subsektor perbankan terdiri dari lembaga-lembaga yang menyediakan berbagai layanan finansial, termasuk pembukaan rekening, pinjaman, dan transfer uang. Sektor ini berfungsi untuk menghimpun dan menyalurkan dana, mendukung pertumbuhan ekonomi, serta meningkatkan akses masyarakat terhadap layanan keuangan yang tentunya aman dan terpercaya. Nah, di sini terdapat rumus-rumus EVA yang dapat kita gunakan. Yang pertama, perlu kita ketahui bahwasanya rumus EVA sama dengan NOPAT dikurangi dengan capital charge. Nah, berarti di sini kita harus cari terlebih dahulu nilai NOPAT-nya. Yang NOPAT sendiri kependekan dari Net Operating Profit After Tax. Nah, rumusnya itu laba sebelum beban pajak dikurangi dengan beban pajak. Lalu step kedua kita harus cari nilai capital charge-nya. Nah, nilai capital charge sendiri di sini rumusnya OECC dikali invested capital. Berarti di sini step kedua kita harus cari dulu nilai invested capitalnya dengan rumus total liabilitas dan ekuitas dikurangi dengan liabilitas jangka panjang. Terakhir kita cari nilai WACC-nya atau Weighted Average Cost of Capital dengan rumus tingkat modal dikali dengan cost of debt dikali 1 dikurang tingkat pajak ditambah tingkat ekuitas dikali dengan cost of equity. Nah, dengan akumulasi perhitungan tersebut nanti kita akan dapatkan nilai EVA yang sesungguhnya. Ketentuan EVA yang dipakai. Kalau jika nilai EVA lebih dari 0, artinya tingkat pengembalian yang dihasilkan lebih besar dari biaya modal. Nilai EVA sama dengan 0, artinya perusahaan berada dalam titik impas atau laba yang diterima oleh suatu perusahaan digunakan untuk membayar kewajiban kepada investor maupun kreditur. Jika nilai EVA kurang dari 0, artinya tingkat pengembalian yang dihasilkan lebih kecil dari biaya modal. PT Bank Mandiri Persero Tbk atau BMRI adalah salah satu bank milik negara di Indonesia yang didirikan pada tahun 1998. Bank Mandiri termasuk sebagai bank devisa. EVA pada tahun 2021 hingga 2023 mengalami peningkatan. Ini menunjukkan pengelolaan modal yang baik dan kemampuan perusahaan dalam menciptakan nilai tambah bagi pemegang saham. Kita lanjut ke Bank BCA yuk. PT Bank Sentral Asia Tbk atau BBCA didirikan pada 10 Oktober 1955 dan mulai beroperasi pada 21 Februari 1957 dan pada tahun 1977 Bank BCA baru menjadi bagian dari Bank Devisa. Bagaimana dengan analisis perhitungan EVA pada Bank BCA? Grafik EVA menunjukkan pertumbuhan positif 3 tahun berturut-turut. Kenaikan ini mengindikasikan peningkatan nilai tambah ekonomi yang dihasilkan oleh bank serta menandakan efisiensi modal dan peningkatan nilai bagi pemegang saham. Mari kita lanjut lagi ke Bank Danamon yuk. Bank Danamon Indonesia Tbk berdiri pada tahun 1956, merupakan salah satu bank terkemuka di Indonesia dengan fokus pada pembiayaan UKM, konsumen, serta pembiayaan mikro. Dari grafik yang ditampilkan, EVA Bank Danamon menunjukkan peningkatan yang cukup signifikan dari tahun 2021 ke tahun 2022. Namun pada tahun 2023 terjadi penurunan kecil. Nah, meskipun ada penurunan, Bank Danamon tetap mampu mempertahankan hasil EVA yang positif di atas biaya modal yang merepresentasikan bahwa kinerja perusahaannya tetap baik dalam menciptakan nilai tambah ekonomisnya. Yuk teman-teman, kita lanjut ke Bank BRI. Bank BRI adalah salah satu bank milik pemerintah yang terbesar di Indonesia, adalah Bank Rakyat Indonesia atau BRI. Bank BRI berubah menjadi PT Bank Rakyat Indonesia atau Persero. Pada tanggal 10 November 2003, Bank BRI menjadi perseroan terbuka dengan kode saham BBRI di Bursa Efek Jakarta, yang sekarang dikenal sebagai Bursa Efek Indonesia. Bank BRI juga menunjukkan tren positif dengan peningkatan EVA setiap tahun, mencerminkan kemampuan mereka dalam mengelola modal secara efektif dan efisien untuk menciptakan nilai tambah bagi pemegang sahamnya. Ayo kita lanjut lagi, sekarang kita ke Bank Simniaga ya. Bank Niaga adalah nama awal dari Simniaga yang didirikan pada tanggal 26 September 1955. Bank Simniaga menjadi bank pertama di Indonesia yang menawarkan layanan perbankan melalui mesin ATM pada tahun 1987. Dari grafik EVA Bank Simniaga, performa positif ini mencerminkan kemampuan bank terhadap peningkatan EVA selama 3 tahun terakhir, mengindikasikan efisiensi modal dan kontribusi terhadap kesejahteraan pemegang saham. Kalau boleh tahu bagaimana sejarah perkembangan Bank BNI ya Pak?
PT Bank Negara Indonesia Persero Tbk (BNI) didirikan pada tanggal 5 Juli 1946 yang berfungsi sebagai bank sentral dan bank umum. Namun pada tahun 1955, BNI akhirnya menjadi bank komersial dan bank go publik pertama. Untuk grafik EVA, Bank BNI secara konsisten menciptakan nilai tambah ekonomi di atas biaya modal, menandakan peningkatan kemampuan dalam 3 tahun berturut-turut dalam menghasilkan laba bagi para pemegang saham. Yuk kita lanjut lagi ke Bank BTN. BTN didirikan pada tahun 1897. Setelah kemerdekaan pada tahun 1950, pemerintah Republik Indonesia mengubah namanya menjadi Bank Tabungan Negara berdasarkan Undang-Undang Darurat Nomor 9 Tahun 1950 yang ditetapkan pada 9 Februari 1950. Nah, yuk mari kita simak analisis yang terdapat pada Bank BTN. Pada analisis grafik EVA Bank BTN meningkat secara konsisten. Meskipun ada perlambatan pada tahun terakhir, tetap menunjukkan efisiensi operasional dan optimalisasi modal. Mari lanjut lagi ke Bank Maybank. Selanjutnya ada Bank Maybank. PT Bank Maybank Indonesia Tbk adalah salah satu bank swasta bagian dari grup Malayan Banking Berhad Maybank yang merupakan salah satu perusahaan keuangan terbesar di ASEAN. Maybank didirikan pada 15 Mei 1959 dan yuk kita simak analisis EVA Maybank ya. Dari grafik yang ditampilkan, EVA Maybank menunjukkan fluktuasi dengan peningkatan pada tahun kedua, meskipun ada sedikit penurunan kecil. Namun di sini, Bank Maybank mampu menunjukkan pertumbuhan jangka panjang yang mengindikasikan adanya tantangan dalam mempertahankan kinerja optimal dan Bank Maybank tetap berhasil dalam menciptakan nilai bagi para pemegang saham secara keseluruhan dengan baik. Yuk kita lanjut lagi ke Bank Permata. Bank Permata adalah bank swasta nasional di Indonesia yang terbentuk dari penggabungan 5 bank di bawah pengawasan BPPN pada tahun 2002. Pada tahun 2004, bank ini diakuisisi oleh Standard Chartered Bank dan PT Astra International Tbk. Grafik EVA meningkat konsisten, menandakan kemampuan bank dalam meningkatkan nilai tambah ekonominya. Hal ini menunjukkan keberhasilan Bank Permata dalam meningkatkan nilai tambah ekonominya seiring berjalannya waktu. Bank Sinarmas beralih nama menjadi PT Bank Sinarmas Tbk pada tahun 2006. Didirikan pada 18 Agustus 1989, bergerak pada bidang usaha perbankan serta memperoleh status sebagai Bank Umum Devisa pada tahun 1995. Nah, yuk mari kita simak analisis perhitungan EVA Bank Sinarmas. EVA Bank Sinarmas menunjukkan fluktuasi tajam selama 3 tahun terakhir, dengan kinerja terbaik tercapai di tahun kedua. Meskipun sempat menciptakan nilai positif, bank mengalami penurunan signifikan di tahun terakhir, menunjukkan tantangan dalam menjaga profitabilitas. Variasi ini mencerminkan adanya ketidakstabilan operasional yang mungkin memerlukan penyesuaian strategi manajemen ke depannya. Selama periode 2021 hingga 2023, rata-rata EVA dari 10 bank devisa di Indonesia menunjukkan tren peningkatan yang konsisten. Pada tahun 2021, rata-rata EVA mencapai 8,47 miliar, kemudian meningkat menjadi 13,52 miliar pada tahun 2022, dan mencapai puncaknya di 16,7 miliar pada tahun 2023. Peningkatan ini menandakan adanya perbaikan dalam pengelolaan modal di sektor perbankan selama 3 tahun terakhir. Dari data Economic Value Added EVA tahun 2021 dan 2022, terlihat bahwa hanya 3 bank devisa di Indonesia, yaitu Bank Mandiri, BCA, dan BRI yang berhasil mencatat nilai EVA di atas rata-rata. Hal ini menandakan ketiga bank tersebut menunjukkan kinerja unggul dalam menciptakan nilai tambah bagi para pemegang saham. Sebaliknya, 7 bank lainnya seperti Danamon, Cimniaga, BNI, BTN, Maybank, Permata, dan Sinarmas memiliki nilai EVA di bawah rata-rata yang mengindikasikan tantangan dalam mencapai keuntungan di atas biaya modal dan daya saing dalam industri perbankan di Indonesia. Dari tabel di bawah menunjukkan perbandingan nilai EVA untuk tahun 2022 dari 10 bank devisa di Indonesia. 4 bank yang berhasil mencapai EVA di atas rata-rata adalah Bank Mandiri, BCA, BRI, dan BNI. Hasil ini menunjukkan bahwa keempat bank ini mampu mengoptimalkan modal mereka untuk menghasilkan keuntungan yang besar, yang pada gilirannya menghasilkan nilai tambah ekonomi yang lebih tinggi. Sebaliknya, nilai EVA 6 bank lainnya, Danamon, Cimniaga, BTN, Maybank, Permata, dan Sinarmas di bawah rata-rata. Ini menunjukkan bahwa keuntungan yang dihasilkan belum mampu melampaui biaya modal yang dikeluarkan, sehingga kurang optimal dalam menciptakan nilai tambah ekonomi. Dari tabel di atas menunjukkan perbandingan nilai EVA untuk tahun 2023 dari 10 bank devisa di Indonesia. Ketiga bank Mandiri, BCA, dan BRI menunjukkan kemampuan mereka untuk menghasilkan keuntungan yang besar dengan memanfaatkan modal yang mereka miliki saat ini, yang memungkinkan mereka untuk menciptakan nilai tambah ekonomi yang lebih besar. Sebaliknya, EVA 7 bank lainnya, Danamon, Cimniaga, BNI, BTN, Maybank, Permata, dan Sinarmas di bawah rata-rata. Hal ini menunjukkan bahwa penciptaan nilai tambah ekonomi belum optimal karena keuntungan bank masih kurang untuk menutupi biaya modal. Grafik perbandingan Economic Value Added EVA dari 10 bank devisa di Indonesia selama 3 tahun terakhir menunjukkan bahwa Bank Mandiri, BCA, dan BRI konsisten mencatat nilai EVA tinggi dengan tren peningkatan terutama di tahun 2023. Bank Mandiri mencapai lebih dari 50 miliar rupiah, sementara BCA di atas 30 miliar rupiah, mencerminkan keberhasilan dalam mengelola modal secara efisien untuk menciptakan nilai tambah yang signifikan bagi pemegang saham. Di sisi lain, bank seperti Danamon, Cimniaga, dan Sinarmas mencatat nilai EVA lebih rendah, bahkan negatif pada beberapa tahun, yang mengindikasikan adanya tantangan dalam mencapai keuntungan yang cukup untuk menutupi biaya modal yang dikeluarkan. Hal ini mungkin dipengaruhi oleh beberapa faktor internal seperti efisiensi pengelolaan aset dan biaya operasional, maupun faktor eksternal seperti kondisi pasar yang dinamis dan tekanan ekonomi. Dari hasil analisis ini dapat disimpulkan bahwa beberapa bank besar seperti Bank Mandiri, BCA, dan BRI berhasil mencatat peningkatan EVA yang signifikan, menunjukkan kemampuan mereka dalam mengelola modal secara efisien dan menciptakan nilai tambah ekonomi bagi para pemegang. Sebaliknya, Bank Sinarmas menghadapi tantangan besar dalam mengelola modal, yang tercermin dari EVA yang rendah dan bahkan negatif. Secara keseluruhan,
keseluruhan, sektor perbankan di Indonesia masih memiliki potensi besar untuk terus berkembang, tetapi diperlukan perbaikan lebih lanjut terutama bagi bank-bank yang belum optimal dalam menghasilkan nilai tambah ekonomi. Sekian video penjelasan dari kami. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.